Sekarang markas Polda Sumut kebakaran. Jadi inget kebakaran Kejagung gua setelah Joko Chandra pulang. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini ada berita menarik ya guys, yang menarik banget. Ada berita Polda Sumut kebakaran, kita baca dulu beritanya ya. Nih, breaking news, markas Polda Sumut terbakar. Ruang di Reskrimsus ludes. Di apa, Reskrimsus itu kriminal khusus, krimsusnya itu ya. Kalau kita baca dulu deh ya. Kita baca ini dari Sindo News hari ini nih. Kemarin malam. Kamis 25 Agustus 2022. Medan. Kebakaran melanda markas kepolisian daerah Mapolda Sumatera Utara Kamis 25 Agustus 2022 malam. Informasi yang dihimpun, api pertama kali terlihat sekitar pukul 21.50 WIB dari lantai 2 bangunan kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus yang berada di sisi kiri bangunan utama Mapolda Sumut. Sejumlah petugas kepolisian mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan yang tersedia, namun api sempat membesar hingga ke bagian luar bangunan. Api kemudian membakar habis setidaknya 1 ruangan di bagian depan bangunan, namun belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Untuk memadamkan kebakaran, Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan mengerahkan sejumlah mobil pemadam dari kantor pusat DP2K Kota Medan serta bantuan dari DP2K Deli Serdang. Api saat ini sudah berhasil dipadamkan, namun masih pendinginan, kata Nasution, petugas damkar di lokasi. Ya, itu beritanya dari malam ya. Kenapa ini menarik? Kenapa menarik? Coba kita urutkan kenapa ini menarik. Ini dari malam ya.
Setelah gua urutkan ada berita begini. Kapolri perintahkan jajarannya berantas pelaku judi serta backingannya. Apa hubungannya, Be? Ya, ngopi, ya kopi lu enakin. Kita baca satu-satu. Kita baca satu-satu supaya kita nyambung. Kita nyambung. Kalau nggak nyambung nggak enak ya kan? Supaya kita nyambung itu begini. Ini dari kata data. Kapolri perintahkan jajarannya berantas pelaku judi serta backingannya 19 Agustus. Ini tanggal 19 Agustus ya. Kapolri perintahkan kepada jajarannya agar memberantas pelaku judi, baik judi konvensional maupun online, bandar, serta pihak yang membacking perjudian. Ini terjadi setelah Kapolri ngomong begini setelah Sambo itu beredar kabar bahwasanya Sambo ini adalah punya konsorsium judi gitu. Ya, isu yang beredar itu. Jadi langsung Kapolri bilang, ayo sikat perjudian. Keren ya? Kalau Sambo nggak ketangkep nggak ada ini mungkin ya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI memerintahkan jajaran di tingkat Mabes Polri hingga Polda untuk memberantas habis pelaku aktivitas judi. Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk memberantas pihak-pihak yang membacking praktik perjudian, tak hanya bandar dan pelakunya. Iya Kak Pak? Tak hanya bandar dan pelakunya ya. Nanti kita nyambung ini. Ini efek Sambo efek. Baik perjudian konvensional maupun online dengan sasaran tak hanya para pemain dan bandar saja, namun juga pihak yang membacking di belakangnya, serta melakukan pemblokiran situs-situs judi online. Kata Kapolri seperti dikutip Divisi Humas Polri melalui akun Instagramnya Jumat 19 Agustus. Perintah Kapolri ditindaklanjuti Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SH MH mengeluarkan surat telegram kepada jajaran Polda untuk segera lakukan penindakan terhadap semua yang terlibat dalam perjudian. Dalam kegiatan video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran seluruh Indonesia. Kamis 18 Agustus, Kapolri juga meminta jajarannya untuk tegas menindak segala bentuk kejahatan pelanggaran tindak pidana yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran gelap narkoba hingga perjudian. Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar, pungli, illegal mining, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat, kata Sigit. Tuh perintahnya tuh. Nanti kalian lihat ada hubungannya nggak sama kebakaran itu? Bisa jadi ada. Pelan-pelan. Baca dulu satu-satu. Jenderal Bintang 4 itu menyebutkan ia telah lama mengeluarkan perintah pemberantasan tindak pidana perjudian. Saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak, katanya. Mantan Kabar Reskrim Polri itu juga menegaskan bahwa ia tidak akan menoleransi bila ada pejabat Polri yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Ya, beritahu tegas ya Pak Sigit. Tegas. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes, tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga, kata Sigit menekankan. Nah tuh, mau dicopot. Tapi beneran nggak tuh? Mudah-mudahan beneran ya Pak Sigit ya. Kita kawal Pak Sigit, ayo kita bantu Pak Sigit untuk membersihkan. Mudah-mudahan Pak Sigit berani betul. Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan pemberantasan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan yang tidak sanggup angkat tangan. Kalau tidak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kepada institusi sesegera mungkin, pesan Sigit. Mudah-mudahan masih bisa percaya Pak, tapi dari kejadian ini kita boleh dong Pak ya, masyarakat ini berpikir gitu Pak. Ini tanggal 19 Agustus. Kita lanjutkan baca dulu biar kita nggak salah paham. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun dengan adanya kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada awal Juli lalu.
Setelah pengungkapan pelaku dan penetapan tersangka, pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh tersangka Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf kini muncul dengan adanya praktik suap dalam kasus tersebut. Dan baru-baru ini beredar dokumen Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 yang membackingi berbagai bisnis ilegal, salah satunya perjudian. Oke, itu berita tanggal 19 Agustus ya. Ya, 19 Agustus nih. Fix. Apa hubungannya sama Polda Sumut kebakaran, Be? Pelan-pelan. Pak Sigit tadi jelas-jelas ya memerintahkan jajarannya untuk udah sikat, pokoknya ada perjudian, tindak pidana, backing itu bosnya kah, pelakunya kah, yang membacking juga kena. Ini ada berita lagi nih. Instruksi Kapolri, Polda Sumut gercep gerebek judi online terbesar di Sumatera. Kita baca lagi nih. Ya. Ini dari merdeka.com. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan jajarannya baik di tingkat tanggalnya dulu, minta maaf, 21 Agustus. Itu tadi perintah Kapolri 19, ini 21. Sumut gercep gerebek judi online terbesar di Sumatera. Berarti udah lama tahu mungkin ya. Udah lama tahu, begitu ada perintah baru. Kita akan mencoba berpikir secara logis, akal sehat. Banyak kita ini udah bosen rekayasa itu bosen gitu. Kita baca ya, merdeka.com. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan jajarannya baik di tingkat Mabes Polri sampai Polda untuk memberantas habis judi online, mulai dari bandar hingga yang membackingi. Bahkan tak pandang bulu, arena perjudian mulai dari klaster hingga kakap yang beromset miliaran rupiah per hari pun turut disikat habis. Apa benar disikat habis? Kepolisian daerah Sumatera, Polda Sumut, lantas berhasil membongkar bisnis haram tersebut yang beroperasi di kawasan Elite. Simak ulasannya selengkapnya berikut ini, Kap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegas memerintahkan jajarannya baik di tingkat Mabes Polri hingga Polda untuk memberantas judi sampai ke bandar dan backingannya. Hal tersebut disampaikan melalui postingan akun Instagram @divisihumaspolri Kamis 18 Agustus. Tak hanya para pemain dan bandar saja, namun juga pihak yang membacking di belakangnya, serta melakukan pemblokiran situs-situs judi online. Tulis akun resmi Instagram Divisi Humas Polri usai memintai konfirmasi Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam keterangan terpisah terus merespon terkait unggahan tersebut. Sudah lama dan berulang-ulang paparnya, bahkan telah ditindaklanjuti oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dengan mengeluarkan surat telegram kepada Polda. Sigit meminta seluruh Polda segera menindak segala tindakan terkait perjudian. Perintah Kapolri ditindaklanjuti Kabareskrim Polri Komjen Pol Dr. Andes Agus Andrianto SH MH mengeluarkan surat telegram kepada jajaran Polda untuk segera lakukan penindakan terhadap semua yang terlibat dalam perjudian, imbuhnya. Tuh langsung gercep Polda Sumut nih. Dalam aksi perjudian untuk mengelabui polisi, tak sedikit pelaku yang beroperasi di dalam pemukiman, kamar hotel hingga ruko dan dalam kawasan elit. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara, polisi berhasil membongkar praktik judi online di kawasan perumahan elit Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera. Sumut. Ya. Hasil penyelidikan bahwa dari komputer di tempat kejadian dapat menghasilkan omset per harinya itu 30 juta dari satu website, kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Omset judi online 1 miliar rupiah per hari. Tak main-main, omset bisnis haram itu mencapai 1 miliar rupiah per harinya dari total 12 website judi online. Diperkirakan mencapai 500 juta rupiah hingga 1 miliar omset per hari dari seluruh website yang beroperasi, sambung Kombes Pol Hadi. Berdasarkan penyelidikan, praktek judi online tersebut menggunakan layanan host web dari luar negeri. Ini menjadi salah satu markas judi online terbesar di Sumatera yang berhasil digerebek oleh Polda Sumut. Jadi masa baru tahu? Tapi kita baca dulu, jangan buru-buru gitu ya, biar nggak salah mengambil kesimpulan. Berkedok restoran di kawasan mewah. Dalam menjalankan operasional bisnis haram, lokasi praktek judi online itu berkamuflase menjadi tempat bisnis kuliner. Praktik judi online berkedok restoran itu bahkan menggunakan 7 ruko dalam menjalankan bisnisnya. Modusnya warung kuliner.
tampak seperti di luar restoran, tetapi di bagian dalam lantai 1, 2, dan 3 itu tempat beroperasinya perjudian online terangnya. Sedikitnya ada 13 domain yang ditemukan berada di luar negeri. Adapun jenis permainan yang ditawarkan oleh situs-situs itu mulai dari judi bola, kasino, togel, dan lainnya. Ini modus yang dilakukan para pemain, pungkas Kombes Hadi. Ya, itu beritanya itu dari Polda Sumut ya, Polda Sumut. Ini beritanya tanggal, bentar kita lihat lagi biar nggak salah gitu ya. 21 Agustus, 19 Agustus, 21 Agustus. Oke. Masih ada be? Masih. Ini yang terakhir, udah pernah gue bahas. Bandar judi online terbesar di Sumut, Apin BK kabur ke Singapura, udah gue bahas juga itu. Ya itu tanggalnya aja ini. Dari News Oke Zone 23 Agustus. Oke guys ya, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ayolah Pak Polisi, mudah-mudahan ini sih kebakaran itu nggak ada hubungannya ya. Kebakaran itu 24 Agustus, ya kan? Kamis 25 Agustus kebakaran nih. Yang kebakaran itu Reskrim Sus. Setelah Kapolri memerintahkan 19 Agustus perintahnya untuk menyikat perjudian, Polda Sumut itu langsung. Yang lucunya itu tanggal 21 Agustus, tanggal 23 Agustus bosnya kabur ke luar negeri. Terus, ya, 25 Agustus kantornya kebakaran. Ini kebakarannya kebetulan, kaburnya atau gimana nih? Coba kalian yang punya akal sehat gitu. Apakah ini memang kebetulan atau kesengajaan? Apakah ini kebetulan atau rekayasa? Setelah Kapolri perintahkan jajarannya beratas pelaku judi serta backingannya. Wah, Polda Sumut gercep. Gerebek judi online terbesar di Sumatera. Itu tanggal, gua nggak mau salah sebut tanggal nih. 21 Agustus, 2 hari gercep lu. Setelah ada perintah, apakah dulu tahu? Itu yang pertama. Kalau dulu tahu kenapa baru sekarang digerebek? Apa nunggu Kapolri dulu? Kalau Kapolri nyonya begitu, apakah karena nunggu Sambo dulu? Karena itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat ya Pak Kapolri ya, nggak apa-apa ya kan Pak? Setelah itu Pak, ya tanggal 23 Agustus, bandar judi online terbesar di Sumatera Utara, Apin BK kabur ke Singapura. Terus Pak, tanggal 25 Agustusnya, kantornya kebakaran. Apakah itu berkas-berkasnya hilang semua nggak tuh? Jadi ini sebenarnya berhubungan apa enggak? Ngopi yuk guys. Dari 4 berita ini yang berurutan ya 25 dari 19 Kapolri ngomong 21 3 terus 25. Ayolah, rakyat Indonesia ini nggak semua bodoh, tapi insya Allah ini kebetulan aja ya Pak ya, kebetulan aja ya, kebakarannya itu kebetulan ya, berkas-berkasnya, jangan-jangan habis gini Apin ketangkap tapi berkasnya hilang, nggak gitu ya Pak ya, enggak lah, enggak kok guys, polisi kan jujur, sudah mau jujur, kalian percaya guys, komentar di bawah, ya Bapak percaya nggak? Gue percaya kalau memang terbukti gitu, kalau belum terbukti ya masih angan-angan, cuman memang benar ya kata Pak Kapolri itu kan, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi. Kira-kira dengan berita seperti ini, masyarakat itu kembali percaya gitu Pak. Kalau gue rasa nih, sulit masyarakat untuk percaya. Nah ini beritanya berurutan Pak, berurutan. 19, 21 kalau nggak salah, 23. Ya 19 Kapolri perintah, 21 kena grebek, cepat lu. 23 kabur bawa keluarga lagi itu si Apin itu kemarin beritanya ya kan. Sekarang markas Polda Sumut kebakaran. Jadi ingat kebakaran Kejagung gua setelah Joko Chandra pulang. Ya kan? Memang sih ya, ini gua nggak ngomongin polisi ya, ngomongin orang-orang. Orang kalau udah kebiasaan rekayasa, udah terlatih untuk merekayasa itu. Tertata rapi rekayasanya. Dah gitu aja guys. Nggak usah lama-lama, kalian komentar yang baik di bawah. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau kalian rasa ini bagus dan bermanfaat silahkan share, mudah-mudahan jadi ya. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, jalan ceritanya itu bisa bagus gitu ya.
Sutradaranya bagus ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.